Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dan isu global dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dea Manik, inilah Sorotan Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita awali dari ketegangan militer antara Iran dan Israel yang kembali memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan dalam gelombang konflik terbaru. Di tepi barat, sebuah fragmen rudal ditemukan menancap di tanah dekat kota Jericho, menjadi bukit terbaru dari memanasnya konfrontasi di kawasan Timur Tengah. Sebuah fragmen rudal ditemukan menancap di tanah di wilayah tak berpendudukan dekat kota Jericho tepi barat. Rekaman video menunjukkan pecahan rudal berserakan di lokasi kejadian. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden tersebut. Temuan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali ketegangan militer antara Iran dan Israel yang saling melancarkan serangan dalam beberapa hari terakhir. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menargetkan pangkalan udara Ramat David di Israel menggunakan rudal balistik. Serangan itu disebut sebagai balasan atas operasi militer Israel di Lebanon. Sementara itu, militer Israel menyatakan berhasil mendeteksi dan mencegat sejumlah rudal yang diluncurkan dari Iran. Sirene peringatan juga dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah Israel bagian utara. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta agar tidak melakukan serangan balasan. Trump juga mendorong Iran kembali ke meja perundingan guna mencegah konflik meluas. Sebelumnya, Netanyahu mengaku memerintahkan serangan udara ke target Hezbollah di pinggiran selatan Beirut menyusul peluncuran roket ke wilayah Israel. Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Sejak gencatan senjata diumumkan pada April lalu, kedua pihak masih terlibat aksi militer dan situasi keamanan di kawasan terus menjadi sorotan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Korps Garda Revolusi Iran mengklaim telah meluncurkan gelombang baru rudal balistik ke target-target penting yang sensitif di Israel. Serangan ini menjadi eskalasi terbaru dalam konflik yang memasuki hari ke-100 sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Ibrahim Zolfagari, menyatakan pasukan Iran telah bertindak sesuai janji dan menunjukkan kesiapan tempur di level tertinggi. IRGC menyebut operasi terbaru itu menargetkan titik-titik strategis di wilayah Israel dengan serangan yang diklaim tepat sasaran dan memberikan kerusakan besar. همانطور که وعده داده بودیم عمل کردیم. نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کردند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند. در موج جدید اقدامات علیه اهداف مهم و حساس در سرزمین‌های اشغالی، دشمن با دریافت ضربات سنگین، هدفمند، هوشمندانه و خسارتبار عملیات هجومی و موفقی را از سوی نیروهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد. آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی باید بدانند ایران قوی و سرافراز و نیروهای مقاومت افتخار آفرین در منطقه تحت هر شرایطی و در مقابل هر تهدیدی ایستادگی نموده و هرگز سر تسلیم در مقابل دشمنان بازنده در جنگ فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد. Meski demikian, militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mendeteksi dan mencegat seluruh proyektil yang diluncurkan dari Iran. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negosiasi damai masih terus berlangsung. Meski begitu, Washington disebut tetap mempertahankan blokade ekonomi ketat terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan final. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah China menyerukan semua pihak untuk menahan diri di tengah kembalinya serangan rudal antara Iran dan Israel. Pemirsa, Beijing menegaskan bahwa kembalinya perang tidak akan menguntungkan siapapun.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyampaikan keprihatinan atas memanasnya kembali situasi di Timur Tengah setelah Iran dan Israel saling melancarkan serangan rudal. Dalam konferensi pers di Beijing, Lin Jian menyerukan agar semua pihak terkait tetap menjalankan kesepakatan gencatan senjata dan mengutamakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan. Cina menilai penyelesaian melalui negosiasi menjadi langkah penting untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh dan berkelanjutan di kawasan. Ketegangan kembali meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel pada Minggu yang diklaim sebagai respon atas serangan militer Israel di Beirut. Di saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran dan Israel tengah mengupayakan gencatan senjata segera meski situasi di lapangan masih diwarnai aksi saling serang. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini terus menjadi sorotan dunia karena dinilai berpotensi memperluas instabilitas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan saat menandatangani Undang-Undang Penegakan Imigrasi baru di tengah memanasnya hubungan Washington dan Teheran. Dalam keterangannya kepada media, Trump menyatakan pemerintahannya selama beberapa bulan terakhir terus berupaya mendorong Iran menyetujui kesepakatan terkait program nuklir. Menurut Trump, kesepakatan tersebut akan mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menjamin stabilitas kawasan. Namun ia menilai Teheran terus menunda proses negosiasi dan tidak menunjukkan itikat untuk segera mencapai kesepakatan. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid precedents. Trump juga mengklaim Iran telah menembak helikopter Apache milik Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz, meskipun seluruh personil di dalamnya dilaporkan selamat. Pernyataan ini muncul setelah serangan baru Amerika Serikat terhadap target-target Iran dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sementara itu, Iran menyatakan masih akan menilai situasi terkini sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait proses diplomasi dan negosiasi dengan Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran. Serangan ini memperburuk ketegangan antara Washington dan Teheran yang dalam beberapa pekan terakhir terus meningkat. Dalam keterangannya, Hexet menyatakan pasukan Amerika Serikat terus melindungi pelayanan komersial yang melintas Selat Hormuz. Ia mengatakan lebih dari 100 juta barel minyak telah berhasil diangkut melalui jalur tersebut dengan pengamanan dari Amerika Serikat. Menurut Hexet, blokade yang diterapkan Washington terhadap Iran masih berjalan efektif dan berhasil mencegah sejumlah kapal yang berupaya beroperasi menuju pelabuhan Iran. So if our blockade is ironclad, which it is, and we were able to move commercial shipping in and out of the Strait of Hormuz, who controls the Strait of Hormuz? And President Trump said it, and he's right. The United States of America controls the Strait of Hormuz. We're able to bring oil in and out and other things with partners, and have done so now for weeks and weeks. Hexet juga menyatakan operasi militer Amerika Serikat telah memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pertahanan Iran di kawasan. Menurutnya, Teheran masih memiliki kesempatan untuk menempuh jalur diplomasi dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah Presiden Donald Trump. We know how much pressure Iran is under. It's clear. We see it. We read about it. We understand it, and so do they. And they would be wise to make only the kind of deal that President Trump would accept, which is a great deal. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayanan paling strategis di dunia dan menjadi lintasan utama bagi pasokan minyak dari kawasan Teluk ke pasar internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim negaranya saat ini mengendalikan Selat Hormuz dan juga mampu menjamin kelancaran pelayaran komersial di jalur strategis tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani menyatakan stabilitas Timur Tengah hanya dapat terwujud jika komunitas internasional menangani penyebab utama konflik di kawasan. Menurut Iran, penduduk wilayah Palestina, Lebanon, dan Suriah agresi militer Israel
serta keberadaan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi faktor yang terus memperburuk situasi. Iran juga menegaskan penyelesaian diplomatik tidak dapat dicapai melalui ancaman atau penggunaan kekuatan militer. Di sisi lain, perwakilan Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan serangan rudal dan drone yang juga mengancam keamanan kawasan serta merusak upaya perdamaian. Sementara itu, perwakilan Lebanon menyerukan agar jalur mediasi dan diplomasi menjadi prioritas dalam menyelesaikan konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Pernyataan ini juga muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat menyusul serangan militer terbaru yang terjadi di kawasan Teluk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 9 orang dilaporkan tewas dan 10 lainnya terluka setelah serangan udara menghantam wilayah Spira di Provinsi Kos, Afghanistan. Insiden tersebut kembali meningkatkan ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Rekaman video menunjukkan warga menggelar sholat jenazah dan prosesi pemakaman bagi para korban. Sejumlah bangunan rumah juga tampak mengalami kerusakan akibat serangan. Otoritas setempat menyatakan 2 rumah hancur dalam serangan tersebut. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden ini juga memaksa sejumlah warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Brigada کومه صحنه چې پیښه شوه 12:30 بجې د صحنې ته موږ راورسېدو د صحنې ته موږ ورغلو په 12:30 بجې دا بمبار وشو د پاکستان له لوري کونډې یتیمان ماشومان دلته هم زیات پراته وو او پلار یو ځای پروت و مېرمن بل ځای پراته وه وړه ماشومان بل ځای پراته وو. Sementara itu, pemerintah Pakistan menyatakan operasi militer dilakukan secara terukur dan menargetkan kelompok militan di wilayah perbatasan. Pakistan mengklaim puluhan militan tewas dalam operasi tersebut. Namun pihak Afghanistan selama ini menolak tuduhan bahwa negaranya menjadi tempat perlindungan kelompok bersenjata. Ketegangan antara kedua negara terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, meski sebelumnya sempat dilakukan berbagai upaya gencatan senjata dan perundingan damai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah India menyatakan seluruh kru kapal tanker Marivex yang berjumlah 24 orang berhasil diselamatkan setelah kapal tersebut terkena serangan rudal Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randir Jaiswal, menyatakan kapal tanker MT Marivex mengalami kerusakan di lepas pantai Oman setelah insiden yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Jaiswal, kapal berbendera pulau itu sempat melakukan komunikasi dengan Angkatan Laut Amerika sebelum terjadi insiden. Pemerintah India memastikan seluruh 24 kru di atas kapal merupakan warga negara India dan telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kedutaan Besar India di Oman disebut langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan proses penyelamatan dan evakuasi berjalan dengan cepat. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan kapal Marivex diduga melanggar blokade pelabuhan Iran yang diberlakukan oleh militer Amerika. CENTCOM menyebut kru kapal mengabaikan arahan yang diberikan sehingga militer Amerika menembakkan amunisi presisi ke arah kapal tersebut. Blokade terhadap pelabuhan Iran diberlakukan setelah Teheran menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi lintasan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Insiden ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah yang saat ini menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 12 orang tewas dan 9 lainnya terluka dalam penembakan massal di permukiman informal Cleveland, Johannesburg, Afrika Selatan. Polisi kini memburu kelompok pelaku bersenjata yang diduga terlibat dalam serangan mematikan tersebut. Tim forensik dan petugas keamanan terlihat melakukan olah tempat kejadian perkara sambil mengevakuasi jenazah korban dari lokasi penembakan. Menurut laporan awal, lebih dari 10 pria bersenjata menyerbu kawasan permukiman Jumper pada Selasa malam dan melepaskan tembakan secara membabi buta. Polisi menyebut para pelaku bertindak secara sadis tanpa belas kasih saat menyerang korban di kawasan tersebut. Find these people to be insane, heartless, barbaric. On what actually happened, you could see they entered in here, start shooting, and then going forward, and at the end of the day, and then they were picked up
in terms of the vehicle or the quantum which was involved. Selain menelan korban jiwa, insiden ini juga menyebabkan 9 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi menemukan sejumlah selongsong peluru di lokasi kejadian dan menduga kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal. Pejabat setempat menyatakan insiden kekerasan bersenjata bukan pertama kali terjadi di komunitas Jamber. Mereka menduga penembakan ini berkaitan dengan persaingan antara kelompok penambang ilegal atau yang dikenal sebagai zama-zama. This is not the first incident that we've had in Jumpers. This is about the third or fourth incident that has now rocked this community. I understand that this particular incident has killed a lot of bystanders, and it appears that it could be Zama-Zama related between different factional fighting, and then unfortunately this has now impacted a lot of people who are just living here and trying to eke out a living in Johannesburg. Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan belum ada penangkapan yang dilaporkan. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan dan pihak berwenang terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap dalang di balik penembakan massal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia tuding Ukraina tingkatkan sabotase. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB menuduh Ukraina meningkatkan aksi sabotase dan serangan teror di wilayah barat laut Rusia. Moskow menyebut serangan tersebut menargetkan sektor energi, transportasi, dan infrastruktur maritim yang dinilai strategis. Tuduhan itu disampaikan Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia, Alexander Bortnikov, dalam pertemuan Komite Nasional Anti-Terorisme di Moskow. Menurut Bortnikov, sejak tahun 2023, jumlah kejahatan yang berkaitan dengan terorisme di distrik federal Barat Laut telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ia menyebut peningkatan itu terjadi akibat maraknya aksi sabotase dan serangan teror yang dilakukan pihak yang disebutnya sebagai musuh. Bortnikov mengatakan target utama serangan tersebut adalah fasilitas di sektor bahan bakar, energi, dan transportasi, terutama yang terkait dengan infrastruktur maritim. FSB juga menuduh Dinas Keamanan Ukraina serta kelompok nasionalis dan neonazi terus berupaya merekrut warga Rusia, terutama kalangan muda. Mereka diklaim direkrut untuk melakukan aksi sabotase, mengumpulkan informasi militer, dan memberikan bantuan lain yang dinilai merugikan kepentingan Rusia. Sebagai respon, pihak berwenang di tingkat daerah disebut terus melaksanakan berbagai program pencegahan untuk mencegah keterlibatan remaja dan anak muda dalam aksi sabotase maupun terorisme. Bortnikov juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, termasuk melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Vietnam To Lam kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan kedua negara. Pertemuan keduanya menjadi sorotan menjelang digelarnya KTT Rusia ASEAN di Kazan pekan ini. Rekaman arsip memperlihatkan momen kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Hanoi pada tahun 2024. Dalam kunjungan tersebut, Putin melakukan pembicaraan dengan Presiden Vietnam To Lam, menghadiri pertunjukan opera, serta bertemu dengan para lulusan universitas. Rekaman lain pada tahun 2025 juga menunjukkan pertemuan kedua pemimpin di Kremlin di Moskow. Dalam pertemuannya, To Lam mengungkapkan kekagumannya terhadap Rusia yang dinilai memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, serta berbagai pencapaian besar dalam ilmu pengetahuan dan eksplorasi antariksa. Sementara itu, Vladimir Putin juga menilai Vietnam telah menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Komunikasi antara Moskow dan juga Hanoi juga berlangsung menjelang KTT Rusia ASEAN yang akan digelar pada tanggal 17 hingga 19 Juni di kota Kazan, Rusia. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. KTT tersebut diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama antara Rusia dan negara-negara Asia Tenggara di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Presiden China Xi Jinping bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga menjaga stabilitas kawasan. Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Pyongyang atas undangan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Xi menyampaikan harapan agar hubungan China dan Korea Utara terus diperkuat di era baru demi memberikan manfaat bagi kedua negara serta berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran dunia. Sementara itu, Kim Jong-un menyambut hangat kunjungan Xi Jinping dan menyebut hubungan Korea Utara dan China tetap kuat meski situasi internasional terus berubah. Kim juga menilai kunjungan Xi ke Pyongyang sebagai bukti bahwa kedua negara selalu berada di pihak yang menjunjung kemandirian dan keadilan. Kunjungan ini menjadi perjalanan pertama Xi Jinping ke Korea Utara dalam 7 tahun terakhir, sekaligus menandai peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik antara China dan Korea Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melepas kepergian Presiden China Xi Jinping di Bandara Internasional Pyongyang setelah kunjungan kenegaraan selama 2 hari di negara tersebut. Kunjungan ini menandai upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Rekaman video menunjukkan ratusan warga berbaris di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera dan membawa bunga untuk menyambut iring-iringan kendaraan menuju bandara. Sebelum keberangkatan, Kim Jong-un dan Xi Jinping tampak berjabat tangan dan berpamitan. Kim Jong-un dan istrinya Ri Sol-ju juga terlihat melambaikan tangan saat Xi Jinping dan ibu negara Peng Liyuan naik ke pesawat. Selama pertemuan di Pyongyang, kedua pemimpin tersebut sepakat untuk memperdalam kerjasama dan meningkatkan pertukaran tingkat tinggi di berbagai bidang. Media resmi Korea Utara menyebut kunjungan tersebut sebagai bukti kuatnya persahabatan antara Korea Utara dan China. Kunjungan ini berlangsung menjelang peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan, kerjasama dan bantuan timbal balik antara kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari militer Taiwan yang menggelar latihan tembak langsung dengan menampilkan sistem roket Thunderbolt 2000 dan meriam Swagerak M109A2 pada Selasa. Latihan ini menjadi bagian dari uji kemampuan alutsista Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Militer Taiwan menggelar demonstrasi tembak langsung dengan mengerahkan sistem roket Thunderbolt 2000 dan meriam Swagerak M109A2. Dalam latihan tersebut, salah satu roket Thunderbolt terlihat mengalami gangguan setelah diluncurkan. Roket berhasil keluar dari tabung peluncur, namun diduga terjadi masalah pada tahap penyalaan pendorong lanjutan. Komandan Baterai Artileri Brigade 586 Kapten Lin Jung Cheng menyatakan investigasi masih dilakukan bersama Institut Nasional Sains dan Teknologi Chung-shan untuk mengetahui penyebab insiden tersebut. Meski demikian, pihak militer menegaskan latihan tetap berjalan aman karena amunisi yang digunakan merupakan amunisi latihan tanpa hulu ledak mematikan. Sistem roket Thunderbolt 2000 merupakan peluncur roket ganda buatan dalam negeri Taiwan yang dirancang untuk mempertahankan wilayah pesisir dari ancaman pasukan amfibi. Latihan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan China. Beijing terus menegaskan klaimnya atas Taiwan berdasarkan prinsip satu China, sementara Taipei terus meningkatkan kesiapan pertahanan militernya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Rusia resmi membuka pameran pertahanan maritim internasional Fleet 2026 di kota Kostan. Dan ajang ini juga menampilkan beragam teknologi dan juga persenjataan angkatan laut, serta menjadi wadah kerjasama antar negara di bidang pertahanan maritim. Upacara pembukaan dimeriahkan atraksi udara tim aerobatik Russian Knights dan Sweep yang juga menampilkan manuver di langit Konsa. Ratusan pengunjung dan juga delegasi asing turut menyaksikan pertunjukan tersebut sebelum memasuki area pameran pertahanan maritim. Pameran Fleet 2026 mempertemukan pakar pengembang dan produsen teknologi angkatan laut dari Rusia maupun luar negeri. Сегодня начинает свою работу 13-й международный военно-морской салон «Флот 2026». Объединяющий на своих площадках специалистов, разработчиков и производителей военно-морской техники и вооружения из регионов нашей страны и зарубежья. Экспозиция салона охватывает широкую тематику. Selain menampilkan beragam produk pertahanan, pameran ini juga menandai ajang pertemuan delegasi militer dan industri pertahanan dari berbagai negara. Model kapal perang, kapal selam, sistem rudal, hingga kendaraan udara tanpa awak atau UAV dipamerkan kepada para pengunjung. Sejumlah delegasi asing menyebut pameran ini sebagai kesempatan untuk menjelajahi peluang kerjasama dan pengembangan teknologi pertahanan maritim. Rusia berharap pameran ini dapat memperkuat hubungan kemitraan internasional sekaligus menunjukkan kapabilitas industri pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan demonstran memadati jalanan Berlin, Jerman dalam aksi protes besar-besaran yang menuntut Kanselir Friedrich Merz mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan migrasi dan kondisi ekonomi negara. Rekaman video menunjukkan lautan massa berjalan melintasi pusat kota Berlin sambil mengibarkan bendera Jerman dan membawa spanduk bertuliskan "Merz harus pergi" serta "Bukan kanselir saya". Aksi yang digelar oleh kelompok proyek Million ini menuntut reformasi ekonomi dan pengetatan kontrol migrasi. Penyelenggara juga mendorong deportasi bagi pendatang tanpa dokumen resmi. Tekanan terhadap pemerintahan Merz semakin meningkat setelah hasil survei menunjukkan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Survei terbaru menyebut hanya 16% warga Jerman yang menyatakan puas terhadap kepemimpinannya. Meski mendapat tekanan, Merz menegaskan koalisi pemerintahan akan tetap bertahan hingga akhir masa jabatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja kereta api dan anggota serikat buruh menggelar aksi protes di Paris, Prancis. Mereka menuntut pemerintah dan operator kereta api milik negara SNCF segera merespon dampak restrukturisasi yang dinilai menekan kondisi kerja para pegawai. Rekaman video menunjukkan para demonstran berbaris di jalanan ibu kota sambil membawa bendera dan spanduk serta menyuarakan tuntutan mereka. Serikat Pekerja menyatakan restrukturisasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan tekanan di lingkungan kerja. Mereka menyoroti menurunnya moral pekerja, meningkatnya cuti sakit, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan kepastian pekerja. Travail auquel la SNCF est aujourd'hui confrontée, qui se matérialise de plusieurs façons avec tous les voyants qui sont rouges. Premier voyant en rouge, c'est le nombre de licenciements qu'a la SNCF, 1800 licenciements en 2025, plus 15%, le nombre d'accidents du travail qui explose, plus 20%. Et maintenant, phénomène nouveau, le nombre de morts au travail, on est quand même à 13 suicides depuis le début de l'année, ce qui fait un suicide tous les 12 jours. Tout cela, c'est révélateur d'une souffrance profonde des cheminots. Et c'est normal dans un contexte de privatisation de la SNCF, dans un contexte où on demande à la SNCF de payer le système ferroviaire via ses bénéfices et via le concours. C'est un peu logique que justement tout ça, ça se répercute sur la vie des gens. Et la vie des gens aujourd'hui, la vie des cheminots, elle est terrible. Aksi ini terjadi di tengah perubahan besar di sektor perkereta-apian Prancis, seiring kebijakan pembukaan persaingan sesuai aturan Uni Eropa. Serikat Pekerja menilai kebijakan tersebut telah menambah beban kerja dan mengurangi kualitas kondisi kerja pegawai. Selain menyoroti isu perkereta-apian, sebagian peserta aksi juga menyampaikan penolakan terhadap sikap pemerintah yang tidak menasionalisasi sejumlah fasilitas industri baja milik ArcelorMittal di Prancis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, bentrokan kembali terjadi dalam aksi protes menolak pembangunan fasilitas karantina Ebola dukungan Amerika Serikat di Nanyuki, Kenya. Pemirsa, sejumlah demonstran dan aparat terlibat kerusuhan dengan laporan sedikitnya 1 orang meninggal dunia. Rekaman video menunjukkan situasi tegang saat aparat berupaya membubarkan massa yang memadati jalanan Nanyuki. Dalam rekaman tersebut terlihat gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan, sementara seorang pria terlihat tergeletak tak bergerak dengan kondisi berlumur darah. Menurut laporan media setempat, sedikitnya 1 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Gelombang protes muncul setelah pemerintah Kenya menyetujui pembangunan unit karantina Ebola berkapasitas 50 tempat tidur di Pangkalan Udara Laikipia, Nanyuki. Fasilitas yang didanai bantuan Amerika Serikat senilai sekitar 13 juta dolar Amerika Serikat itu disebut bertujuan mengisolasi personel Amerika yang terpapar Ebola saat bertugas di Afrika. Namun rencana tersebut memicu penolakan keras dari sebagian masyarakat yang menilai Kenya tidak sedang mengalami wabah Ebola dan beresiko menjadi tempat penampungan kasus dari negara lain. Sebelumnya pada 1 Juni lalu, sedikitnya 2 demonstran dilaporkan tewas ditembak dan 31 orang ditangkap saat terjadi aksi protes bertepatan dengan kedatangan pesawat transportasi militer Amerika Serikat. Pengadilan Tinggi Kenya kemudian memerintahkan pemerintah untuk membuka seluruh dokumen dan perjanjian terkait proyek tersebut. Sementara itu, Presiden William Ruto membela pembangunan fasilitas karantina dengan menyebut kerjasama tersebut memberikan manfaat bersama dalam memperkuat keamanan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kota Kazan di Rusia tampil memukau menjelang penyelenggaraan KTT Rusia ASEAN yang akan digelar pada pertengahan Juni ini. Rekaman drone menampilkan keindahan kota Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, Rusia. Dalam rekaman yang diambil pada tahun 2024 tersebut, terlihat suasana jalanan kota saat menjelang fajar hingga pemandangan kota yang disinari cahaya matahari terbenam. Sejumlah ikon kota juga tampak dalam rekaman, diantaranya Kremlin Kazan, Jembatan Milenium, Masjid Markani, serta aliran Sungai Volga. Kazan dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT Rusia ASEAN yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juni mendatang. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pengendara di kota La Paz, Bolivia terpaksa mengantri panjang di SPBU akibat krisis bahan bakar yang belum teratasi. Kelangkaan BBM diperburuk oleh blokade jalan yang menghambat distribusi logistik dan energi di berbagai wilayah. Antrian kendaraan terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di La Paz, Bolivia pada Senin waktu setempat. Sejumlah sopir mengaku harus menunggu selama berhari-hari untuk mendapatkan bensin di tengah krisis pasokan yang terus berlangsung. Seorang sopir bernama Vicente Kusikankyung mengatakan ia telah menunggu sejak Rabu dan baru mendapat giliran pada Senin pagi. Ia menunggu hampir 5 hari di dalam kendaraannya. Kondisi ini membuat banyak pengemudi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena tidak bisa meninggalkan antrian. Mereka mengaku kekurangan makanan dan air minum, bahkan ada yang terpaksa bertahan dengan persediaan minimal selama menunggu pasokan BBM. Krisis ini juga memukul sektor transportasi umum yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk beroperasi dan mencari nafkah. Menurut otoritas jalan raya Bolivia, ratusan blokade yang juga tersebar di 7 departemen telah menghambat distribusi bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Meski pemerintah Presiden Rodrigo Paz telah mengumumkan penyaluran lebih dari 1 juta liter BBM dan 40.000 tabung LPG untuk La Paz dan juga El Alto, pasukan di lapangan masih belum sepenuhnya pulih akibat terbatasnya jalur distribusi. Krisis BBM yang berlarut-larut menambah tekanan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Bolivia. Pemerintah kini berupaya mempercepat distribusi energi sambil mencari solusi atas gelombang blokade yang masih terjadi di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai tropis picu gelombang tinggi di Meksiko. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan sorotan dunia sepekan Sinpo TV. Pemirsa, informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, ratusan rumah di negara bagian Osaka, Meksiko masih terendam banjir setelah gelombang tinggi dan hujan lebat yang dipicu badai tropis Boris menerjang wilayah tersebut. Warga yang terdampak kini menunggu bantuan sambil berjuang bertahan di tengah genangan air yang belum surut. Gelombang besar menghantam garis pantai San Mateo del Mar dan mendorong air laut masuk ke kawasan permukiman. Arus air yang deras menggenangi jalan dan rumah warga, memaksa penduduk berjalan menembus banjir untuk beraktivitas dan menyelamatkan barang-barang mereka. Sedikitnya 500 rumah di lingkungan Cuauhtémoc dilaporkan masih terendam air akibat kombinasi gelombang pasang dan curah hujan tinggi yang melanda kawasan Istmus of Tehuantepec. Warga mengaku kondisi semakin memprihatinkan karena air terus menggenang dan memasuki bagian dalam rumah mereka. Siempre el fondo del mar, pues, con este vez se ha metido hasta como 4 veces nos ha tocado acá. Pues a veces solicitamos el apoyo del gobierno estatal, federal y municipal. A veces no nos toman en carta el asunto. Menurut warga, kondisi tersebut juga menimbulkan resiko besar bagi anak-anak dan bayi yang tinggal di kawasan terdampak. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan terjadi kecelakaan saat air pasang kembali meningkat pada malam hari. Y el agua pues igual nos está afectando mucho por el mar fondo y casi todo aquí. O sea, esta es la mera colonia Cuauhtémoc. Sí, y ahorita pues estamos hablando que pues ahora sí, no sabemos cómo, si vamos a tener una solución con el gobierno, con el municipal o ahora sí cada quien con su rumbo a ver dónde puede uno vivir. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengurangi genangan air dan mencegah bencana serupa terulang kembali. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan upaya penanganan darurat di tengah krisis kemanusiaan yang terus berkembang di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan aktivis dan warga di Dakar, Senegal menyuarakan penolakan terhadap proyek pembangunan kota baru di kawasan Danau Pink atau Lake Rose. Dan mereka juga menilai proyek tersebut berisiko merusak lingkungan dan mengancam sumber penghidupan masyarakat setempat. Aktivis lingkungan di Dakar, Senegal menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Danau Pink untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan yang digagas asosiasi Lake Rose ini sekaligus menjadi bentuk protes terhadap proyek pembangunan Green City yang tengah dirancang pemerintah dan mitra swasta. Proyek senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 216 hektar di sekitar Danau Pink. Rencananya kawasan ini akan diisi hingga 18.000 unit rumah-rumah lingkungan beserta fasilitas penunjang perkotaan. Namun aktivis menilai pembangunan skala besar itu beresiko merusak bukit pasir dan sabuk pohon yang selama ini menjadi pelindung alami Danau Pink dan garis pantai di sekitarnya. Mereka juga mengkhawatirkan meningkatnya risiko banjir serta hilangnya karakter alamiah danau yang menjadi ikon pariwisata Senegal. Projet-là, c'est vraiment une catastrophe qui risque vraiment de défigurer le lac Rose parce que vu la situation du projet de prendre 216 hectares pour faire 18 000 logements, cela veut dire qu'ils vont terrasser les dunes de sable, les dunes qui sont des dunes formées naturellement avec la bande de filao qui a été plantée pour préserver le lac Rose et toute la littorale. Si ce projet-là vient s'implanter ici, ça veut dire qu'ils vont tout massacrer. Et alors c'est ça vraiment notre Penolakan serupa datang dari para pelaku usaha pariwisata lokal. Mereka menilai Danau Pink merupakan sumber utama pendataan warga, sehingga pembangunan yang berlebihan dapat memukul sektor wisata dan ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, pihak pendukung proyek menyebut Green City akan menjadi kota modern berbasis energi terbarukan yang mampu mengurangi kepadatan penduduk di Dakar dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Hingga kini perdebatan terkait dengan masa depan Danau Pink masih terus berlangsung di tengah upaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan juga pelestarian lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tumpukan sampah dalam jumlah besar memenuhi garis pantai Ochos di Departemen San Marcos, Guatemala setelah hujan deras selama beberapa hari membawa limbah dari aliran sungai ke perairan Pasifik. Pemirsa, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan di tengah ancaman cuaca buruk yang masih berlanjut di kawasan tersebut.
Rekaman video menunjukkan tumpukan sampah plastik dan berbagai jenis puing menutupi sebagian garis pantai Ochos, sementara gelombang besar terus menghantam pesisir. Warga terlihat menyusuri pantai untuk melihat langsung dampak pencemaran yang terjadi setelah limbah terbawa arus sungai hingga ke Laut Pasifik. Otoritas setempat menyebut kondisi ini terjadi setelah curah hujan tinggi melanda wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pantai Ochos juga mengalami pasang laut lebih tinggi dari biasanya. Otoritas melaporkan anomali ketinggian muka air laut mencapai 0,29 meter. Di sisi lain, Badan Meteorologi Guatemala terus memantau pergerakan badai tropis Cristina yang berpotensi menimbulkan cuaca tidak stabil di sejumlah wilayah. Meski dipastikan tidak akan memberikan dampak langsung ke Guatemala, kedatangan badai tersebut diperkirakan memicu hujan lebat dan angin kencang di bagian tengah dan selatan negara itu pada Rabu hingga Kamis. Hingga Selasa waktu setempat, badai tropis Cristina dilaporkan berada sekitar 260 km dari Moyuta di Departemen Jutiapa dan masih bergerak lambat di sekitar pesisir Chinandega, Nicaragua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Uni Eropa yang menambah dukungan untuk penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Komisioner Uni Eropa untuk Kesiapsiagaan dan Manajemen Krisis Hadja Labib mengumumkan bantuan tambahan sebesar 5 juta euro saat melakukan kunjungan ke kota Bunia, Kongo Timur. Komisioner Uni Eropa untuk Kesiapsiagaan dan Manajemen Krisis Hadja Labib tiba di kota Bunia, Kongo Timur pada Minggu 7 Juni 2026 waktu setempat. Kunjungan ini dilakukan di tengah berlanjutnya wabah Ebola yang menyebar di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara tetangga. Rekaman video memperlihatkan Labib dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Bunia sebelum meninjau pusat medis Evangelis Bunia dan berdialog dengan tenaga kesehatan. Dalam kunjungannya, Labib mengumumkan tambahan dana sebesar 5 juta euro untuk membangun pusat diagnostik di daerah terpencil yang terdampak parah wabah Ebola. L'Union européenne prend cette urgence très au sérieux. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées, pour des tests plus rapides, des tests plus fiables, là où ils sont le plus nécessaires. Sebelumnya, Direktur Afrika CDC, Dr. Jane Kaseya, mendorong negara-negara barat untuk meningkatkan keterlibatan dalam membantu penanganan epidemi Ebola di kawasan Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga telah mengumumkan rencana bersama senilai 518 juta dolar Amerika untuk memerangi wabah Ebola selama 6 bulan ke depan. Hingga saat ini tercatat 397 kasus dan 63 kematian akibat Ebola di Republik Demokratik Kongo, Uganda. Wabah Ebola resmi dinyatakan pada 15 Mei setelah uji laboratorium mengkonfirmasi virus Ebola jenis Bundibugyo. WHO kemudian menetapkannya sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 17 Mei. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Departemen Lapas mulai menyalurkan lebih dari 8.000 paket pangan gratis kepada keluarga rentan di Bolivia. Bantuan ini diberikan di tengah krisis pasokan akibat blokade jalan yang tengah berlangsung selama lebih dari 40 hari. Karung-karung berisi susu bubuk dan kacang lentil terlihat diturunkan dan distribusikan ke sejumlah lembaga sosial di kota La Paz dan El Alto. Bantuan kemanusiaan ini dirakit dari 25 ton donasi yang diberikan oleh pemerintah Brasil dan Peru. Paket-paket pangan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang paling terdampak krisis, termasuk tunawisma, korban kekerasan, anak-anak rentan, serta keluarga miskin di berbagai wilayah. La Fundación Munacim Cuyaquita es una institución ya de varias décadas que trabaja en nuestro país y en este municipio principalmente. Una de sus características más importantes es que trabaja con población migrante, con víctimas de explotación sexual comercial, con población en situación de calle, mujeres víctimas de violencia. Entonces, este es uno de nuestros principales aliados que tiene esa experiencia y ese contacto con la población más vulnerable en el municipio del Alto. Entonces, por eso es de que confiamos en ellos y sabemos de que va a llegar también esta donación de países del Perú y Brasil
al desierto. Sementara itu, warga di sejumlah daerah mengaku semakin kesulitan mendapatkan bahan pangan akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik. Blokade yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat telah menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan di sejumlah wilayah Bolivia. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat rentan tetap terpenuhi sambil menunggu situasi nasional kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Guadalajara, Meksiko. Para pemegang di pasar San Juan de Dios mulai berbenah dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut ribuan wisatawan yang diperkirakan datang selama turnamen berlangsung. Rekaman video menunjukkan berbagai stand makanan dihias dengan bendera, bola, dan jersey bertema Piala Dunia. Para pedagang menilai ajang sepak bola terbesar di dunia ini menjadi peluang untuk memperkenalkan kuliner lokal, sekaligus meningkatkan pelayanan bagi pengunjung dari berbagai negara. Sebagian pedagang juga telah mengikuti pelatihan khusus yang meliputi standar pelayanan, kebersihan makanan, serta keramahan terhadap wisatawan. Aprendimos a cómo tratar al visitante, porque va a haber muchos visitantes. Vamos a tratar de darles el mejor servicio, que se sientan como si estuvieran en casa. Guadalajara menjadi salah satu dari 3 kota di Meksiko yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 bersama Mexico City dan Monterrey. Sejumlah pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Akron yang diperkirakan akan menarik kedatangan ribuan penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah penggemar sepak bola di Ghana melontarkan kritik terhadap FIFA dan pemerintah Amerika Serikat menjelang Piala Dunia. Mereka menilai proses pengurusan visa yang rumit serta harga tiket yang tinggi membuat banyak pendukung dari Afrika terancam tidak dapat menyaksikan langsung ajang tersebut. Kekhawatiran akan mengurus visa dan harga tiket muncul di tengah antusiasme penggemar sepak bola Afrika untuk mendukung tim nasional mereka di Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Utara. Sejumlah pendukung menilai proses pengajuan visa menjadi hambatan besar bagi supporter dari berbagai negara Afrika. Mereka menyebut banyak penggemar beresiko gagal hadir meski memiliki keinginan kuat untuk mendukung tim kebanggaan mereka secara langsung. Yes, indeed, FIFA has failed Africans. Because if you look at the visa process issue, it is we, the Africans, are struggling to get the visa to go and support our nation. So FIFA has failed us. Keep hearing about ticket prices, and you know that even those who live there, the Americans themselves, plus globally, supporters everywhere keep saying that this is quite expensive, the tickets is quite expensive. You will hope that at some point there would have been a review just to make sure that you have more people coming to the arena. What I don't understand is whatever mechanism that went into the pricing of these games. But I want to hope that once the feedback from fans globally keeps saying that it's quite expensive, if the numbers do not show up as the stadium as much as expected, then just maybe FIFA may want to have, a look in and review a few things. But like I said, with football, just like any sports, fans are always so important, and it's better when you have them in the arena. Selain persoalan biaya, sejumlah pihak juga menilai kebijakan visa Amerika Serikat menjadi tantangan besar bagi para supporter Afrika. Mereka khawatir kehadiran pendukung dari benua Afrika akan jauh berkurang, padahal dukungan langsung di stadion memiliki peran penting dalam membangun atmosfer pertandingan. FIFA sebelumnya menyatakan tingginya harga tiket dipengaruhi besarnya permintaan dari penggemar di seluruh dunia. Meski demikian, kritik terus berdatangan dari berbagai kalangan yang menilai Piala Dunia beresiko menjadi ajang yang sulit diakses oleh penggemar biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga menyambut hangat wasit sepak bola Somalia Omar Artan di Stadion Mogadishu setelah ia gagal menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 akibat ditolak masuk Amerika Serikat. Bagi banyak warga, Artan bukan hanya seorang wasit, melainkan simbol kebanggaan dan juga prestasi sepak bola Somalia di kancah internasional. Suasana haru dan penuh dukungan mewarnai penyambutan Omar Artan di Stadion Mogadishu pada Rabu. Para pendukung membawa foto Artan dan memberikan tepuk tangan saat wasit berusia 34 tahun itu tiba di lokasi. Dalam sambutannya, Artan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat Somalia. Menurutnya, sambutan tersebut menjadi momen yang akan selalu dikenang dan memberikan kebahagiaan besar baginya. Kekecewaan juga datang dari warga yang menilai keputusan Amerika Serikat telah menghilangkan kesempatan Somalia untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit pertama asal Somalia yang bertugas di ajang Piala Dunia FIFA. Namun ia ditolak masuk ke Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan penolakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran dalam proses pemeriksaan atau vetting. Somalia sendiri masuk dalam daftar negara yang terkena pembatasan perjalanan oleh pemerintah Amerika Serikat. Meski gagal hadir di Piala Dunia, Artan memilih tetap optimis dan menyatakan fokus pada masa depan serta mendoakan rekan-rekannya yang bertugas di turnamen tersebut. Artan merupakan salah satu wasit terbaik di Afrika dan pada tahun 2025 meraih penghargaan wasit putra terbaik Afrika dari Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF. Banyak pihak meyakini ia masih memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah pada Piala Dunia berikutnya di tahun 2030 dan 2034. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sorotan Dunia Sepekan hari ini. Saya Deo Mandik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.